Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mengamalkan surat Yasin sebanyak 41 kali itu telah masyhur sebagai amalan yang sangat mujarab untuk memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mujarabnya, biidznillah, orang yang mengamalkan surat Yasin 41 kali dalam waktu yang tidak lama, hajat-hajatnya yang diminta kepada Allah langsung diberi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali testimoni cerita dari pengamal surat Yasin 41 kali ini terkait dari khasiat daripada amalan tersebut, yakni surat Yasin dibaca 41 kali. Kenapa saya membuat video ini? Saya hanya ingin mengingatkan kepada para sahabat, para pengamal surah Yasin 41 kali untuk berhati-hati dalam mengamalkan, bukan dalam sisi amalan surah Yasin ayat 41 kali, akan tetapi berhati-hati terhadap hasil yang diperolehnya. Jangan sekali-kali ketika para sahabat yang mengamalkan surat Yasin 41 kali, ketika berhasil hajatnya, jangan sekali-kali hajat tersebut digunakan untuk sesuatu yang melanggar syariat Islam. Jangan sekali-kali para sahabat yang berhasil hajatnya menggunakan untuk hal-hal yang melanggar, hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah, oleh syariat Islam. Karena apa? Dari testimoni yang saya dapatkan akan terjadi hal-hal negatif terhadap para pengamal tersebut, sampai akhirnya satu-satunya jalan yaitu taubatan nasuha. Bahkan selama berbulan-bulan baru selesai dampak negatif yang menimpa si pengamal ini. Saya tidak menyebutkan identitasnya, hanya hal ini dapat menjadi pelajaran bagi pengamal lain. Semoga berhati-hati untuk membangun kesadaran, membangun niat yang baik di dalam mengamalkan surah Yasin 41 kali, karena memang sangat mujarab, biidznillah, dengan izin Allah, sangat-sangat mujarab. Banyak sekali testimoni terkait mujaroban surah Yasin 41 kali ini. Dan ada juga belum lama testimoni orang yang mendapatkan dampak negatif yang di luar biasa karena salah di dalam menggunakan hajat yang telah didapatkannya. Apabila para sahabat ingin hajat berupa materi yang banyak, kemudian mengamalkan surah Yasin 41 kali, ketika hajat tersebut sudah didapatkan, materi sudah dimiliki, banyak miliaran, triliunan mungkin, maka jangan sampai sekali-kali gunakan harta tersebut untuk sesuatu yang melanggar syariat Islam, karena dampaknya akan sangat luar biasa negatifnya. Orang yang menggunakan amalan surah Yasin 41 kali untuk mahabbah, gampang, jodoh, dan lain-lain sebagainya, ketika hajat telah berhasil, jangan sampai melanggar syariat Islam. Segera dinikahi, jangan digunakan untuk pacaran dan lain-lain sebagainya. Dan hajat-hajat lamanya yang sekiranya para pengamal menggunakan amalan surah Yasin 41 kali ini, hal ini merupakan hal bentuk sayang saya terhadap para sahabat yang mengamalkan surat Yasin 41 kali. Harapannya agar semakin kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mujahadah, melalui pengamalan ayat-ayat suci Al-Quran, melalui pengamalan surah Yasin ayat
surah Yasin 41 kali yang merupakan wasilah untuk bertakorup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai para sahabat kemudian terjerumus ke dalam suatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai sahabat, sebagai ikhwan, sebagai muslim mengingatkan kepada para sahabat pengamal, karena kisah nyata benar-benar ada terkait orang yang mengamalkan surah Yasin 41 kali kemudian salah dalam mempergunakan hajat yang telah diperolehnya tersebut. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya dari sebuah video ini, marilah kita dalam mengamalkan amalan itu niatkan untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap amalan wirid, amalan doa, amalan surah-surah Al-Quran yang diamalkan dengan jumlah bilangan tertentu sesuai dengan ijazah oleh para ulama, para kiai, para asatidz, para wali, itu semuanya merupakan amalan yang luar biasa, mempunyai sir yang luar biasa, memiliki keberkahan sendiri-sendiri. Dan satu-satu hal yang perlu diperhatikan buat amalan keseluruhan tersebut merupakan salah satu wasilah untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mengamalkan amalan apapun, niatkan untuk dekat kepada Allah, niat ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dengan jalan ini kita tidak meminta hajatnya pun Allah sudah tahu batinnya kita, sehingga sebetulnya tanpa kita meminta pun dengan doa di ikhtiar kita mengamalkan suatu amalan itu, Allah pun sudah tahu. Insya Allah Allah sudah tahu itu. Hanya dengan berkah doa tersebut, bahkan lebih baik, lebih barokah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.